Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Diana, kelas C11 Prodi D3 Manajemen dengan NPM 10321007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi yang diampu oleh Syir Khalifatul Umayyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Sesuai dengan NPM saya yaitu ganjil, saya mengambil ini materi yang nomor 1. Manajemen operasi. Manajemen operasi adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perencanaan, dan pengendalian proses produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Menurut Haryanto, pada tahun 2008, manajemen operasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisiensi dalam rangka mencapai tujuan. Inti teknis dari barang atau jasa organisasi. Pengadaan barang atau jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Di dalam manajemen operasi mencakup kegiatan manajemen tenaga kerja, manajemen ketersediaan barang yang berkaitan dengan pengolahan produksi barang dan jasa. Dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Manajemen operasional ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan sebuah kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai berencana, dilakukan dengan benar sekaligus proses yang efisien. Untuk dapat mencapai itu, manajemen operasional ini bertanggung jawab untuk membuat setiap tenaga kerja memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga semua proses kerja dapat berjalan dengan baik. Dengan tanggung jawab yang demikian, manajemen operasi menjadi salah satu penentu bertahannya sebuah organisasi atau entitas. Dengan tugas dan wewenang. 1. Perencanaan sistem produksi. Tujuannya supaya kegiatan produksi dapat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, pengendalian kegiatan produksi. Tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh entitas dengan mencegah hambatan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, pengolahan informasi atau sistem produksi yang mencakup informasi berdasarkan pesanan dan permintaan pasar. Yang keempat, perbedaan kegiatan operasional perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa terletak pada penggunaan bahan baku, produk yang dihasilkan, persediaan barang, dan lokasi produksinya. Dalam menghasilkan produk manufaktur memerlukan bahan baku, sehingga produk dapat dikonsumsi dan digunakan. Sebab produk manufaktur memiliki wujud fisik, maka diperlukan persediaan dan lokasi yang mendukung untuk kegiatan pengolahan dan produksi sebelum didistribusikan. Sedangkan dalam menghasilkan produk atau jasa, tidak membutuhkan persediaan, kegiatan, dan pengolahan maupun produksi. Sebab produk yang dihasilkan berupa layanan yang tidak berwujud, namun manfaatnya dapat dirasakan seperti layanan pendidikan, sekolah, atau perguruan tinggi. Perusahaan yang terintegrasi. Untuk yang terakhir ya, integrasi di sini yakni di dalam perusahaan membutuhkan sistem yang bertugas dalam pengelolaan dan perencanaan dalam kegiatan produksi untuk menghindari persediaan yang berlebihan. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan untuk menghindari hambatan maupun kinerja produk yang tidak efektif dan efisien.
Sistem tersebut harus saling bekerja sama untuk menghasilkan aktivitas perusahaan dan produktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dalam sebuah kata-kata dari saya. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.